Baik, untuk membahas lebih lanjut nih, terkait pelaksanaan proses pembelajaran siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, saat ini kita sudah terhubung bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SRMA 7 Palembang, Bapak Gito Rustianto. Assalamualaikum, selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Mbak Rara. Alhamdulillah saya baik-baik. Alhamdulillah Baik, sehat. Alhamdulillah tentunya mengawal perbincangan kita pada siang hari Pribadi. ini. Berkaitan dengan berita sebelumnya Pak, bagaimana ya, Pak kesiapan sekolah masuki proses pelajaran tahun ajaran baru ini Pak? Ya, untuk saat ini sedang dilakukan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SRT 01 Oki di Teluk Belam. Dan ini sedang berlangsung ini. Dan saat live ini dari SRMA 7 Palembang yang dititipkan di sini, yaitu melaksanakan kegiatan tidak hanya MPLS, namun juga proses pembelajaran nantinya itu selama beberapa bulan hingga sekolah permanen kami di Palembang selesai. Untuk MPLS ini direncanakan 19 hari. Jadi siswa telah masuk pada kemarin, itu masuk ke asramanya, kemudian dilaksanakan pembagian perlengkapan pribadi, kemudian seragam sekolah, dan hari ini adalah pembukaan MPLS bersama Bupati Oki. Itu aja. Baik, artinya kegiatan MPLS ini akan berlangsung kurang lebih 19 hari ya Pak di Oki. Lalu untuk metode pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah rakyat ini seperti apa Pak? Ya, ketika siswa memasuki sekolah rakyat, itu ada beberapa tahapan yang akan mereka laksanakan. Yang pertama itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini direncanakan untuk 19 hari, di mana para peserta didik itu diberikan pengetahuan awal tentang kemandirian. Jadi mereka nanti diajarkan bagaimana cara mereka berkehidupan di asrama. Kemudian banyak hal yang tata cara makan, tata cara berpakaian. Kemudian setelah itu ada nanti masuknya itu matrikulasi, di mana matrikulasi itu adalah pembekalan peserta didik sebelum mereka langsung melanjutkan pembelajaran yang mana akan dilakukan oleh guru sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Jadi tentunya siswa kita ini datang dari berbeda latar belakang yang berbeda ya. Untuk itu persepsinya kita samakan dulu hingga mereka mampu, nggak ada sedih-sedihnya lagi, nggak ingat orang tuanya lagi, baru nanti kita masuk ke pembelajaran. Jadi di MPLS ini kita bikin dia merasa kekeluargaannya kuat dulu gitu. Kita kenalkan dengan sekolahnya dulu, kita buat mereka nyaman terlebih dahulu, baru nanti setelah itu rangkaiannya telah selesai, barulah masuk ke rangkaian pembelajaran sesuai kurikulum yang biasanya. Baik, artinya memang perlu penyesuaian ya Pak ya selama 19 hari ini dilakukan untuk menjalin kebersamaan tentunya dari 60 siswa ini sendiri. Lalu apakah metode ini sendiri berkaitan atau mungkin ada pembeda Pak dari pembelajaran sebelumnya, tahun sebelumnya Pak? Kalau untuk proses MPLS ini telah diberikan panduan oleh Kementerian Sosial ya, yaitu di mana nantinya tahap demi tahapnya itu telah diberikan gambarnya hingga nantinya bisa diterapkan oleh guru-guru di berbagai sekolah rakyat se-Indonesia. Ya, di mana lebih kurang MPLS-nya bakal sama, namun yang berbedanya adalah di sini mereka nanti kan ada apa namanya kakak kelasnya ya, ada kakak kelasnya yang bakal hadir juga nanti gitu, mungkin seperti itu, yang bakal mengajar turut
mendampingi adiknya dalam pengenalan lingkungan sekolah. Baik, lalu selain pembelajaran akademik nih Pak, pembelajaran apa saja mungkin diberikan untuk membangun kedisiplinan sekaligus karakter siswa Pak? Ya, berbagai pendidikan yang diberikan. Ada pendidikan karakter, itu bagaimana siswa bersosialisasi dengan teman lingkungannya. Itu baik kita lakukan dengan berbagai pendekatan ya, mungkin melalui games atau pemaparan materi, seperti itu. Ada bentukan kelasnya, kemudian ada kelompok diskusi yang nantinya hal ini sudah dirancang oleh wakil kesiswaan, bagaimana prosesnya ini nantinya siswanya turut berpartisipasi dalam proses MPLS ini. Jadi mereka tidak berkaitan dengan kognitifnya langsung gitu, tidak langsung perkalian, tidak langsung membaca, tidak. Tapi mereka beradaptasi dulu, nyaman mereka di sini, kemudian baru bulan berikutnya itu langsung kita laksanakan matrikulasi, kita samakan Baik. akademiknya, level akademiknya terlebih dahulu. Baik, ini sebanyak 60 siswa, tentunya banyak sekali ataupun ada tantangan yang dihadapi sekolah. Seperti apa Pak untuk mengatasi hal tersebut Pak? Untuk tantangan tersendiri yaitu guru saat ini kan kita ada 2 sekolah ini, kampus yang ada di Palembang dan ada di Oki. Nah, inilah tantangannya bagi kami pihak sekolah ya, di mana ada dua tempat yang harus kita koordinasi. Sementara di sekolah rakyat terintegrasi 1 Ogan Komering Ilir ini belum datang gurunya, gitu. Guru sekolah rakyatnya belum datang. Namun pemerintah setempat turut aktif dalam mendukung bagaimana sekolah rakyat terintegrasi 1 Oki ini tetap berjalan dengan mendatangkan beberapa guru. Jadi mereka yang akan membantu kami selaku guru sekolah rakyat hingga nanti guru dari sekolah rakyat terintegrasi 1 Oki datang ke sekolah rakyat. Baik, tentunya kita harapkan bahwasannya untuk kegiatan EPLS ini bisa berlangsung dengan lancar, tertib, dan juga sesuai dengan panduan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Gito Rusdianto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SRMA 7 Palembang sudah bersama kami di Liputan Metropolisian dan selamat menjalankan aktivitas kembali.